Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini, yaitu dengan materi tentang sistem ekskresi pada manusia, ya. Materi sistem ekskresi pada manusia ini memuat tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu untuk mengetahui organ-organ penyusun sistem ekskresi, kemudian menjelaskan fungsi dari organ-organ sistem ekskresi manusia, lalu menjelaskan proses pembentukan urin, lalu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin, dan yang terakhir menganalisis kelainan pada sistem ekskresi. Nah, yang pertama kita lihat dulu di 3 pengertian berikut ini, ya. Sistem ekskresi itu sendiri kita tahu adalah suatu sistem organ, ya, yang mengeluarkan, ya, yang fungsinya itu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti urin dan juga keringat. Kalau misalnya ada pertanyaan, yang ekskresi itu kan pengeluaran. Kenapa kalau kenapa kalau buang air besar, ya, itu tidak disebut sebagai ekskresi? Si fesesnya itu kenapa tidak disebut sebagai zat ekskresi? Itu karena berbeda lagi, ya. Jadi proses pengeluaran di sini ada 3. Itu ada yang pertama, ya, defekasi, yang kedua itu sekresi, yang ketiga itu ekskresi. Nah, defekasi itu adalah pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang tidak diserap oleh tubuh seperti feses. Jadi defekasi ini mah khusus untuk pengeluaran sisa-sisa pencernaan, ya, bukan sisa metabolisme, ya. Jadi berbeda, ya, antara pencernaan dengan metabolisme. Yang kedua adalah sekresi, yaitu pengeluaran zat yang diperlukan oleh tubuh, ya. Sekresi adalah pengeluaran zat yang diperlukan oleh tubuh. Contoh air liur, hormon dan enzim. Jadi sekresi. Sekresi itu, ya, organ yang mengeluarkan zat yang diperlukan oleh tubuh ke tubuh kita sendiri. Jadi tidak dikeluarkan ke lingkungan, tapi dikeluarkan di dalam tubuh kita untuk tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah, yang kita bahas ini adalah yang ekskresi, ya, sistem ekskresi yang merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme atau reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, ya. Jelas, ya, ekskresi ini adalah pengeluaran zat sisa metabolisme atau sisa reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, jika zat-zat ini tidak dikeluarkan, maka akan meracuni tubuh kita sendiri, ya. Zat ekskresi ini apa aja contohnya? Urin dan keringat, yaitu contohnya. Nah, kita lihat di sini pengertian ekskresi yang sebenarnya. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran berupa zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi yang diperlukan oleh alat-alat pengeluaran, ya. Seperti apa yang dikeluarkannya tersebut? Karbon dioksida, H2O, amoniak, dan asam urat. Alat-alat ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang hati, ya. Maksudnya tentang ginjal, ya. Nah, ginjal pada manusia, ginjal itu ada sepasang, ya. Ginjal itu ada sepasang, ada bagian kiri dan ada di kanan. Nah, letak ginjal itu di depan dari tulang belakang, ya, depan tulang belakang, ya, dan di dalam rongga perut, seperti itu. Ginjal kalau dibelah, ya, itu adalah seperti ini bentuknya. Berat ginjal ini kira-kira 140 gram, ya, sekitar 140 gram, dan ini besarnya ini adalah sebesar kepalan tangan orang yang memiliki ginjal tersebut. Kita lihat fungsi ginjal itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, kalau ada pertanyaan, organ ekskresi pada tubuh manusia adalah ginjal. Apa yang dikeluarkan ginjal atau apa zat ekskresi
yang dikeluarkan oleh ginjal ya. Nah, Nah, jawabannya adalah urin ya, seperti itu. Jadi fungsi sederhana dari ginjal sebagai alat ekskresi adalah mengeluarkan urin ya, itu jawabannya. Nah, fungsi-fungsi lainnya dari ginjal itu yang pertama ada menyaring atau membersihkan darah ya. Bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini adalah nefron ya. Nanti kita bahas tentang nefron itu apa. Nah, tanpa ginjal maka seseorang akan mati sebab tubuhnya diracuni oleh kotoran yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengatur volume darah. Ya, mengatur volume darah. Darah dapat mengatur jumlah cairan yang terlarut dalam darah sehingga volume dipertahankan untuk selalu seimbang di dalam tubuh. Nah, tanpa kontrol dari ginjal ini, maka kemungkinan terbuluk dalam tubuh akan terjadi, yaitu tubuh menjadi kering karena kekurangan cairan tubuh atau tubuh tenggelam karena kebanjiran akibat cairan dalam tubuh menumpuk tak terbuang. Yang ketiga adalah mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi. Ya. Ginjal itu akan mempertahankan zat-zat penting ya, seperti air, mineral, glukosa, dan gizi yang ikut masuk ke dalam nefron bersama cairan darah, lalu mengembalikannya ke peredaran darah. Tapi ginjal tidak akan menyerap kembali zat-zat ini jika jumlahnya berlebih di dalam darah. Seperti itu ya. Jadi intinya mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi ya, supaya tidak dikeluarkan. Jadi didaur ulang ya, yang masuk ke ginjal itu disaring supaya tidak ikut bersama urin. Nah, kalau ada glukosa di dalam urin, nah itu artinya ada yang salah di dalam ginjalnya atau ada kelainan di dalam ginjalnya. Selanjutnya adalah mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Kandungan kimia darah itu contohnya adalah kadar garam, kadar kalium, dan juga urea. Nah, ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan ini. Ya. Salah satu fungsi pengaturan ini yaitu mengatur kadar garam dalam darah. Garam ini cenderung mengikat air sehingga jika kadar garam dalam gula darah ini berlebih, ini akan mengakibatkan penumpukan cairan yang berlebihan dalam darah dan rongga sela antar sel tubuh, seperti itu ya. Maka anggota seperti wajah, tangan, dan kaki ini akan membengkak, akibatnya yaitu memperberat tugas jantung dalam memompa darah karena cairan dalam darah tersebut banyak, seperti itu. Maka berdasarkan alasan itulah maka ginjal akan mengeluarkan kadar garam yang berlebih dalam darah agar seimbang kembali. Kemudian ginjal juga mengatur kadar kalium dalam darah. Apabila kadar kalium darah itu berkurang, maka ginjal akan menyerap kembali kalium tersebut, dan sebaliknya jika jumlah kalium berlebih, ginjal akan membuangnya. Yang selanjutnya itu apa? Urea ya. Nah, urea ini adalah limbah pencernaan protein. Seperti yang kita tahu bahwa pencernaan itu ada pencernaan karbohidrat, pencernaan lemak, pencernaan protein, seperti itu ya. Nah, limbah dari pencernaan protein ini adalah urea ya. Yang urea yang berlebih ini dapat mengakibatkan keracunan yang disebut dengan penyakit uremia ya, seperti itu. Jadi ginjal ini mengatur keseimbangan kandungan kimia-kimia darah seperti kadar garam, kalium, dan urea tersebut agar tetap seimbang di dalam tubuh supaya tidak mempengaruhi fungsi-fungsi dari tubuh, seperti itu. Fungsi dari organ tubuh, seperti itu. Selanjutnya adalah menjaga darah agar tidak terlalu asam. Nah, ginjal juga berperan untuk menjaga pH darah supaya tidak terlalu asam ataupun supaya tidak terlalu basa ya, seperti itu, karena itu akan berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Selanjutnya menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon eritroprotein. Nah, eritroprotein ini merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Jadi ginjal juga memproduksi hormon eritroprotein. Selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian dari ginjal. Nah, bagian dari ginjal itu dibagi 3, ada korteks, medula, dan pelvis renalis. Korteks adalah lapisan luar,
Sementara medula adalah lapisan dalam. Nah, medula ini terdiri dari piramid renalis yang mengandung banyak pembuluh darah untuk mengumpulkan hasil ekskresi yang akan disalurkan menuju pelvis renalis. Sedangkan pelvis renalis itu adalah rongga ginjal, yaitu rongga penampung urin. Selanjutnya struktur ginjal. Ginjal mengandung jutaan atau kurang lebih 1 juta unit penyaring darah yang disebut dengan nefron ya. Jadi nefron adalah unit penyaring darah. Nah, ginjal tersusun atas 2 lapisan, yaitu korteks dan medula ya. Maaf, ada kesalahan, itu adalah 3 lapisan, itu korteks, medula, dan juga pelvis renalis ya. Nah, di dalam korteks itu mengandung badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan simpai atau kapsula Bowman. Sementara sumsum ginjal atau medula itu mengandung tubulus. Tubulus bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Nah, kita lihat di sini struktur dari nefron ya. Nefron itu adalah tubulus ginjal dan badan Malpighi atau singkatnya seperti ini. Nefron itu dia adanya di korteks dan juga medula ya. Nefron ini dia terdiri dari badan Malpighi dan juga dari badan Malpighi dan juga tubulus. Badan Malpighi dia terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus ya. Kapsula Bowman itu yang mana? Kapsula Bowman itu yang ini ya, yang ini. Kemudian glomerulus yang mana? Glomerulus yang di dalamnya. Nah, yang ini glomerulus. Kemudian ada saluran nefron. Saluran nefron adalah yang ini ya, yang berbelit-belit saluran-saluran ini. Tetapi bukan yang berwarna ya. Yang warnanya kuning ya. Kalau yang berwarna merah sama warna biru itu pembuluh darah. Jadi saluran nefron itu ada tubulus proksimal, lobe Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus yang bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Ya, tubulus proksimal yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Kemudian tubulus lobe Henle atau lengkung Henle yang mana? Yang ini, ya, yang ini adalah lengkung Henle. Kemudian tubulus distal adalah yang ini. Yang ini ya, yang berlengkung panjang ini tubulus distal. Kemudian tubulus collectivus atau tubulus kolektor adalah yang ini. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang proses pembentukan urin. Bagaimana sih darah bisa menjadi urin ya, prosesnya bagaimana sih yang terjadi di dalam ginjal itu bagaimana ya. Proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang terjadi di glomerulus ya. Molekul kecil seperti glukosa, ion-ion seperti kalsium dan juga fosfat dan limbah nitrogen dibawa ke kapsula Bowman. Molekul besar seperti protein dan sel darah tetap di pembuluh darah. Hasil dari filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa glomerulus itu dia hanya menyaring molekul-molekul kecil, sementara molekul besar seperti protein dan sel darah itu tetap di pembuluh darah, sehingga di urin kita tidak akan menemukan protein. Kalaupun kita menemukan protein pada saat uji urin, berarti glomerulus kita itu sudah rusak ya, sudah ada kelainan karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Yang kedua adalah proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat berguna bagi tubuh. Seperti apa? Seperti glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Terjadinya di mana? Terjadi di tubulus contortus proximal, dan hasil reabsorpsi ini disebut sebagai filtrat tubulus atau urin sekunder. Ya. Jadi proses reabsorpsi ini, kita bisa melihat
katanya di sini reabsorpsi. Re itu kan kembali ya, absorpsi penyerapan. Berarti reabsorpsi adalah penyerapan kembali ya. Penyerapan kembali filtrat dari glomerulus atau penyerapan kembali urin primer sehingga akan menghasilkan urin sekunder. Nah, apa yang diserapnya itu? Yaitu zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino ya. Jadi kalau misalnya ada glukosa di dalam urin, maka ada yang salah di dalam alat-alat di dalam ginjalnya tersebut ya, ada kelainan di dalam ginjalnya tersebut. Jadi seharusnya di dalam urin itu tidak ada protein dan juga tidak ada glukosa ya. Yang ketiga adalah augmentasi, yang merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti ion hidrogen, kalium, dan amonium ke urin sekunder. Ya, jadi augmentasi ini bukan proses penyerapan kembali urin sekunder, tetapi proses penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan yang dilakukan oleh pembuluh darah ke urin sekunder, penambahan ya, atau kita sebut sebagai sekresi seperti itu. Augmentasi ini terjadi di mana? Di tubulus contortus distal ya, kemudian akan disalurkan ke tubulus contortus collectivus dan terakhir ke saluran pengumpul. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama adalah jumlah air yang diminum ya. Otomatis kalau kita meminum banyak air berarti kita kan sering juga ya buang air kecilnya. Nah, sesederhana itulah penjelasannya. Dan sebaliknya, kalau kita kurang minum berarti kan kita juga jarang buang air kecil atau jumlah urin kita sedikit seperti itu. Yang kedua adalah jumlah garam yang dikeluarkan dari darah. Jumlah garam yang dikeluarkan dari darah. Nah, apabila garam di dalam darah kita itu banyak atau semakin banyak konsumsi garam, maka pengeluaran urin akan semakin banyak dan sebaliknya. Seperti itu. Yang kedua, konsentrasi hormon insulin. Jika hormon insulin rendah, maka orang akan sering mengeluarkan urin. Kita dapat melihat kasus yang terjadi pada orang yang menderita kencing manis. Orang yang menderita kencing manis itu dia rendah sekali hormon insulinnya sehingga dia akan akan membuang air kecil itu sering ya. Jadi sering buang air kecil seperti itu. Yang keempat adalah hormon antidiuretika atau antidiuretik hormon atau hormon ADH ya, seperti itu. Nah, apabila ADH ini banyak disekresikan ke dalam ginjal ya, maka penyerapan air akan meningkat sehingga urin yang terjadi pekat dan jumlahnya sedikit. Jadi kalau darah mengandung sedikit air, maka ADH akan banyak disekresikan ke dalam ginjal sehingga penyerapan air akan meningkat dan urin yang terjadi itu pekat dan jumlahnya sedikit. Sebaliknya, apabila darah banyak mengandung air, maka ADH yang disekresikan ke dalam ginjal akan berkurang. Akibatnya, penyerapan air berkurang pula sehingga urin yang terjadi akan encer dan jumlahnya banyak. Selanjutnya adalah suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan dingin, maka tubuh akan berusaha untuk menjaga suhunya dengan mengurangi jumlah darah yang mengalir ke mana? Ke kulit, sehingga darah akan lebih banyak yang menuju organ tubuh di antaranya ginjal. Apabila darah yang menuju ginjal jumlahnya semakin banyak, otomatis pengeluaran air kencing pun banyak. Kemudian konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol akan menghambat sekresi ADH. Jika sekresi ADH dihambat, maka penyerapan di ginjal akan berlangsung sangat meningkat ya. Penyerapan air di ginjal akan meningkat sehingga jumlah air kencingnya pun juga akan meningkat. Seperti itu. Ya. Maaf, ada kesalahan. Jadi apabila hormon antidiuretika itu dihambat karena sering meminum alkohol dan juga kafein ya,
maka jumlah air kencingnya akan meningkat karena dihambat kan. Kalau si ADH-nya dihambat, maka di ginjalnya itu dia tidak kurang penyerapannya sehingga air kencingnya itu akan meningkat. Kemudian selanjutnya adalah stres psikis. Nah, stres ini seperti emosi ya. Gejolak emosi dan stres ini dia akan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah ini akan meningkat sehingga banyak darah yang dialirkan ke ginjal dan menghasilkan frekuensi dari buang air itu buang air kecil itu sangat tinggi ya. Jadi orang yang memiliki gejolak emosi dan stres itu akan lebih banyak buang air kecil ya daripada orang yang tenang-tenang saja seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik urin ya. Di sini dibahas 3 hal, itu volume urin. Volume urin itu 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian komposisi urin itu diantaranya adalah 95% air, zat sisa hasil metabolisme protein ureum, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Kemudian elektrolit seperti natrium, kalsium, nitrat, bikarbonat, fosfat, dan juga sulfat, pigmen seperti bilirubin, urobilin, toksin, dan juga hormon. Kemudian pH normal urin itu sekitar 4,5 sampai 8,0. Jadi apabila setelah uji urin itu dihasilkan pH-nya itu 9 atau pH-nya itu 3, berarti itu tidak normal ya. Kemudian di sini ada apply your knowledge. Jadi adik-adik coba di sini tuliskan jawabannya, kemudian nanti di matchingkan seperti itu ya, disamakan dengan ini. Nah, yang pertama dulu ya, proses kedua pada pembentukan urin nih, kira-kira apa nih? Apakah A, filtrat glomerular, apakah B, reabsorpsi di tubulus, ataukah C, augmentasi? Bagaimana? Sudah memilih pilihannya A, B, atau C? Nah, mari kita lihat ya, jawabannya adalah apa. Nah, ternyata jawabannya adalah B ya, yaitu reabsorpsi di tubulus. Kemudian soal yang kedua, berkaitan dengan tekanan filtrasi. Ayo, berkaitan dengan tekanan filtrasi kira-kira apa? A, B, atau C? Sudah ada jawabannya? Mari kita lihat. A ya, jadi yang berkaitan dengan tekanan filtrasi tentunya adalah filtrasi di glomerular ya. Kemudian yang ketiga, proses ketiga dalam pembentukan urin. Ayo, apa proses ketiga dalam pembentukan urin? Pasti sudah tahu jawabannya ya kan? Kita lihat. Nah, ternyata augmentasi ya. Yang menjawab augmentasi betul ya. Kemudian selanjutnya adalah proses pertama dalam pembentukan urin. Proses pertama dalam pembentukan urin, ayo. Pasti sudah tahu ya. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Jawabannya adalah A, filtrasi glomerular. Yang terakhir adalah filtrat mengalir ke tubulus proksimal. Nah, filtrat mengalir ke tubulus proksimal, kira-kira apa sih? Kira-kira jawabannya A, B, atau C? Sudah ada jawaban? Mari kita lihat. Jawaban yang betul adalah B. Jadi, filtrat mengalir ke tubulus proksimal itu adalah pada reabsorpsi di tubulus. Oke, sekarang kita lanjut ke video ya. Jadi ini adalah suatu video yang menerangkan mengenai sistem urinaria ya. Jadi sistem urinaria ini merupakan suatu sistem yang membahas lebih detail tentang alat ekskresi ginjal ya, yang merupakan suatu sistem organ ya. Jadi sistem urinaria ini merupakan suatu sistem organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh ya. Jadi biasanya khusus ya kalau ada penjelasan-penjelasan ataupun sumber-sumber untuk alat ekskresi ginjal itu biasanya khususnya dibahas di sistem urinaria. Mari kita saksikan bersama videonya.
Nah, seperti itu ya pemaparan videonya, seperti itu video dari sistem urinaria. Selanjutnya kita kembali ke kelainan pada ginjal ya. Jadi apa aja sih gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan yang terjadi pada ginjal? Yang pertama itu adalah diabetes mellitus ya. Nah, diabetes mellitus ini apa sih? Diabetes mellitus ini adalah penyakit atau gangguan pada ginjal yang mana dalam urin penderita diabetes mellitus ini mengandung gula. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena di dalam tubuh penderita diabetes mellitus terdapat kadar hormon insulin yang menurun. Nah, kalau hormon insulinnya itu menurun, otomatis kadar gulanya itu dia akan tidak bisa tidak bisa disaring seperti itu, sehingga urinnya itu masih mengandung gula ya. Kemudian yang kedua, sebelum itu, akibat kekurangan hormon insulin ya, darah itu akan banyak mengandung glukosa. Ya sudah seperti itu ya, diterangkan bahwa glukosa dalam darah yang berlebih itu tidak semuanya mampu diabsorpsi sehingga masih ikut bersama dengan urin. Intinya, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang hormon insulinnya rendah sehingga di dalam urinnya terdapat glukosa, seperti itu ya. Selanjutnya adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini disebabkan karena jumlah ADH dalam tubuh seseorang menurun, ya. Jumlah ADH yang menurun ini menyebabkan penderita yang menderita diabetes insipidus akan sering buang air kecil, bisa mencapai 20-30 kali lebih banyak dari orang sehat ya. Jadi, diabetes insipidus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jumlah ADH yang menurun, sehingga jumlah ADH yang menurun sehingga penyerapannya itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, penderita akan sering buang air kecil. Yang ketiga adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal ini adalah penyakit ya yang terbentuk dari kalsium dan asam urat. Jadi di dalam ginjalnya itu terdapat batu-batu kecil-kecil seperti itu yang dikarenakan kalsium dan asam urat itu dia menjadi batu ya karena sedikit minum dan sering menahan kencing. Biasanya pemicu penyakit ini antara lain karena sering minum dan sering menahan kencing, sehingga zat tersebut akan mengendap lama-lama menjadi batu ginjal, seperti itu. Selain itu, penyakit batu ginjal juga dapat disebabkan akibat kelainan dalam metabolisme tubuh. Batu ginjal ini biasanya berada di dalam ginjal atau kandung kencing. Yang selanjutnya adalah albuminuria. Albuminuria ini penyakit yang disebabkan akibat adanya kerusakan antara kerusakan alat-alat filtrasi pada ginjal ya, sehingga urin masih mengandung senyawa albumin atau protein. Yang kelima, anuria. Anuria merupakan penyakit akibat adanya kerusakan pada glomerulus ya. Karena adanya kerusakan pada glomerulus, maka urin tidak dapat diproduksi, seperti itu. Yang keenam adalah nefritis. Penyakit nefritis ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri tertentu pada glomerulus. Akibatnya, glomerulus akan mengalami gangguan. Nah, pada keadaan ini filtrat banyak mengandung protein ya. Jadi filtrat itu banyak mengandung protein sehingga urin masih mengandung protein. Selain itu, ureum yang seharusnya terbuang akan masuk kembali ke dalam darah dan akibatnya penyerapan air akan terganggu. Akhirnya, air akan tertimbun pada kaki sehingga menyebabkan kaki membengkak yang disebut dengan edema. Nah, apabila terjadi kelainan pada ginjal yang menyebabkan disfungsi ginjal atau disebut dengan gagal ginjal, maka seseorang harus menjalani cangkok ginjal atau melakukan cuci darah ya, melakukan cuci darah menggunakan alat hemodialisis ya untuk mengganti fungsi ginjalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit ya. Kulit
merupakan bagian permukaan luar dari tubuh kita, ya. Kulit ini terdapat 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis, ya. Pada lapisan dermis itu adalah lapisan terluar dari tubuh, ya. Nah, pada lapisan dermis itu ada lapisan-lapisan atau ada 4 stratum ya. Dari atas ke bawah itu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan juga stratum germinativum. Ya. Stratum germinativum. Nah, bisa dilihat di sini di bagian ini, ya. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Ada epidermis, dermis, dan juga lapisan lemak. Epidermis terdiri dari stratum corneum yang merupakan lapisan tanduk yang terdiri atas sel-sel mati. Stratum lucidum yaitu lapisan di bawah stratum corneum yang berwarna bening. Stratum granulosum adalah lapisan yang mengandung pigmen. Dan stratum germinativum adalah lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru ke arah luar, ya. Jadi yang kita dapat sentuh ini, lapisan epidermis ini yang kita dapat sentuh itu adalah stratum corneum. Terus ke bawahnya seperti itu, ya. Yang selanjutnya lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari akar rambut, pembuluh darah, kelenjar keringat, ya. Terletak tersebar di seluruh permukaan tubuh, ya. Kelenjar keringat ini atau disebut sebagai glandula sudorifera. Dan ada kelenjar minyak atau disebut sebagai glandula sebacea yang terletak di dekat akar rambut yang berfungsi untuk menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan pada kulit dan rambut. Seperti itu. Nah, lapisan yang ketiga adalah lapisan lemak. Lapisan lemak ini biasa disebut sebagai hipodermis, ya, terletak di bawah dermis, berfungsi sebagai sumber cadangan energi dan membantu mempertahankan suhu tubuh, seperti itu. Kemudian kita akan melihat fungsi dari fungsi dari kulit, ya. Fungsi pertama dari kulit itu adalah pelindung jaringan yang ada di bawahnya, ya. Tentu kita tahu bahwa kulit ini merupakan jaringan epitel, ya. Jaringan epitel, ya, yang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya, ya, jaringan yang ada di bawah kulit. Seperti itu. Kemudian tempat menyimpan kelebihan lemak, ya. Tadi kan sudah dibahas bahwa di dalam lapisan kulit itu yang terdalam itu ada hipodermis, ya. Di sana terdapat sel-sel lemak yang menyimpan kelebihan lemak, ya, untuk cadangan lemak tubuh juga. Kemudian tempat membuat vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Jadi di kulit itu jika kita tidak mendapat sinar matahari atau sinar matahari ini tidak sampai kepada kulit kita, maka kita di kulit tidak akan memproduksi vitamin D, ya. Jadi fungsi dari kulit ini adalah salah satunya sebagai tempat membuat vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Intinya harus ada sinar matahari seperti itu, ya, supaya kulit dapat memproduksi vitamin D. Kemudian menjaga agar pengeluaran air tidak berlebihan. Selanjutnya merupakan alat ekresi untuk mengeluarkan keringat dan minyak, ya. Kulit itu sebagai alat ekresi untuk mengeluarkan keringat dan minyak. Dan memang kalau ada pertanyaan, kulit adalah organ respirasi. Nah, zat apakah yang dikeluarkan kulit sebagai alat respirasi? Jawabannya adalah keringat, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga suhu tubuh, menjaga suhu badan agar tetap stabil. Nah, menjaga suhu badan agar tetap stabil. Nah, ini mekanisme, ya, bagaimana suhu atau bagaimana kulit kita itu dapat menjaga kita supaya suhu badan kita tetap stabil. Yang pertama, jika kita melakukan aktivitas, ya, otomatis di dalam tubuh kita itu terjadi suatu metabolisme untuk menghasilkan energi, dan itu proses tersebut itu akan menghasilkan suhu tubuh, ya, suhu tubuh akan tinggi, ya, hasilnya. Nah, karena suhu tubuh yang tinggi ini akan memberikan rangsangan pada hipotalamus. Nah, hipotalamus itu adalah apa? Hipotalamus itu adalah kelenjar yang ada di otak, ya, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini kemudian akan memberi rangsang pada saraf simpatik, ya, memberikan rangsang pada saraf simpatik yang ada di sumsum tulang belakang. Nah, si saraf simpatik akan memberikan sinyal ke seluruh kelenjar keringat tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Jadi si saraf simpatik ini bilang, "Hei kelenjar keringat," gitu kan, "suhu tubuh orang ini
atau suhu tubuh tuan kita gitu ya, intinya sedang tinggi, maka si kelenjar keringat akan memproduksi keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Seperti itu ya mekanismenya. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ ekskresi yang hasil ekskresinya itu hasilnya berupa karbon dioksida dan juga uap air ya. Oksigen yang masuk ke paru-paru berikatan dengan hemoglobin ya, membentuk oksihemoglobin dalam eritrosit yang mengalir menuju jaringan tubuh. Setelah sampai di sel-sel tubuh, oksigen dilepas dari ikatan oksihemoglobin dan keluar menuju jaringan lalu masuk ke sel-sel tubuh. Pada saat yang sama, karbon dioksida dari sel-sel tubuh masuk ke dalam darah. Sebagian kecilnya bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin ya. Kebanyakan karbon dioksida membentuk HCO3- dengan plasma darah. Saat darah masuk ke dalam kapiler paru-paru, ion HCO3 berubah di dalam eritrosit menjadi H2O dan CO2. Sehingga CO2 meninggalkan sel eritrosit dan kapiler darah. Kemudian kita menghembuskan napas dan hasilnya itu adalah CO2 dan H2O seperti itu ya. Kemudian sebagai alat pernapasan sekaligus mengekskresikan zat sisa metabolisme ya. Jadi kita kan sudah mempelajari sebelumnya ya bahwa paru-paru itu merupakan salah satu organ respirasi ya. Jadi sebagai alat respirasi dan merupakan sekaligus organ ekskresi ya untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kemudian selanjutnya itu adalah hati ya. Selanjutnya adalah hati. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati. Nah, hati terdiri atas lobus kiri dan kanan ya, lobus kiri dan kanan. Hati ini letaknya di dalam rongga perut dan merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita ya. Hati dilindungi oleh selaput tipis pada bagian luar yang disebut kapsula hepatis. Di dalam hati terdapat kelenjar empedu dan pembuluh darah yang dipersatukan oleh selaput tipis yang disebut kapsula Gilson. Sel-sel hati bersatu membentuk lobula. Terdapat kurang lebih 100.000 lobula. Masing-masing lobula mempunyai panjang diameter antara 0,8 sampai 2 mm. Antara lobula satu dengan yang lain dipisahkan oleh ruangan-ruangan yang disebut sebagai lakuna. Di dalam hati juga terdapat sel-sel histiosit yang berfungsi untuk merombak sel darah merah yang telah tua. Jadi harus diingat ya, sel-sel yang berfungsi untuk merombak sel darah merah yang telah tua adalah sel-sel histiosit. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi hati. Fungsi hati yang pertama menghasilkan empedu. Tentunya kalau kita bicara ya, kalau ada pertanyaan organ ekskresi, hati merupakan organ ekskresi. Nah, apakah yang dikeluarkan hati sebagai organ ekskresi? Maka jawabannya adalah empedu ya. Jadi hati menghasilkan empedu. Nah, empedu itu apa sih? Empedu itu adalah cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit seperti itu ya. Nah, empedu ini dia akan diserap zat-zat beracun di dalam tubuh ya, itu akan diserap oleh hati dan dikeluarkan oleh tubuh itu melalui empedu. Nah, si empedu ini akan dikeluarkan bersama dengan urin dan feses. Yang kedua adalah tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah manusia. Sel darah yang sudah rusak ya, maka akan dirombak di dalam hati ya. Di dalam sel darah ada protein yang disebut sebagai hemoglobin. Nah, si hemoglobin inilah yang mengikat oksigen ya. Hemoglobin akan dipecah menjadi hemin, globin, dan zat besi. Hemin akan dijadikan zat warna empedu, globin akan membentuk sel darah merah baru ya, dan zat besi akan disimpan dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah mengubah glukosa menjadi glikogen atau sebaliknya. Jika kadar gula dalam darah ya, atau jika glukosa dalam darah tinggi ya, maka hati akan menyimpan glukosa tersebut ya, dan mengubahnya menjadi glikogen. Dan apabila kadar gula dalam darah atau glukosa dalam darah itu rendah, maka hati akan merubah
glikogen menjadi glukosa supaya glukosanya dapat digunakan kembali oleh tubuh, seperti itu. Yang ketiga adalah menguraikan gas amoniak yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Jadi gas amoniak adalah gas hasil pencernaan protein ya, hasil pencernaan protein, maksudnya hasil limbah ya, limbah dari pencernaan protein seperti itu. Dan gas amoniak ini sangat berbahaya dalam tubuh ya, sangat berbahaya. Jadi harus dikeluarkan. Maka hati akan menguraikan zat amoniak ini menjadi zat yang lebih aman, yaitu merubah amoniak ya, merubah gas amoniak menjadi urea. Dan ureanya akan dibuang bersama urin ya, seperti itu. Yang terakhir adalah untuk menyimpan vitamin. Nah, hati menyimpan beberapa vitamin yang masuk ke dalam tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Pada saat tertentu ketika tubuh memerlukan vitamin, maka akan mengeluarkannya ya. Jenis-jenis vitamin tersebut antara lain adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin B12. Nah, alhamdulillah untuk materi sistem ekskresi ini sudah selesai disampaikan ya. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja langsung di WA group atau Japri juga tidak apa-apa. Kemudian untuk kuisnya silahkan dikerjakan ya, tinggal diklik, tinggal dilihat di pijar ya. Untuk kuisnya dikerjakan, lihat di pijar. Untuk waktunya adalah maksimal hari ini, seperti itu ya, maksimal dikumpulkannya hari ini untuk kuisnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.